Halo semua, video ini akan menjelaskan tentang sejarah dan aliran psikologi. Hal-hal yang akan dibahas di video ini adalah zeitgeist, antecedent, pokok pembahasan, tujuan, metode, tokoh, serta kontribusi dan kritik dari setiap aliran psikologi. Psikologi diawali dengan aliran psikologi strukturalisme pada tahun 1897, di mana pada tahun itu berdiri sebuah laboratorium psikologi pertama yang didirikan oleh Wilhelm Wundt. Zeitgeist atau iklim sosial dan intelektual pada saat itu adalah ilmu psikologi sudah dikenal, namun belum ada menyebut dirinya sarjana psikologi. Pandangan strukturalisme pun ada berdasarkan pada hasil introspeksi dan mekanistik. Sedangkan antecedent atau hal yang mendahului munculnya aliran ini adalah pengaruh empirisme yang lahir di Inggris. Pokok bahasan dari aliran strukturalisme adalah proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Tujuan dari elemen aliran ini adalah untuk menggambarkan kesadaran sebagai elemen dasar serta menjelaskan hubungan elemen kesadaran dengan sistem syarat. Sedangkan metode yang digunakan berupa introspeksi. Beberapa tokoh yang terkenal di masa ini adalah Jean Piaget, Wilhelm Wundt, dan Edward Titchener. Kontribusi yang diberikan oleh aliran strukturalisme terhadap perkembangan psikologi adalah mampu mendefinisikan objek kajian secara jelas, model introspeksi yang menginspirasi perkembangan pengukuran psikologi hingga kini, dan kritik dari aliran ini merangsang perkembangan psikologi modern. Sedangkan kritik yang didapatkan oleh aliran ini adalah metode yang bersifat subjektif dan lebih mementingkan isi atau elemen mental daripada prosesnya. Aliran selanjutnya adalah aliran fungsionalisme. Fungsionalisme bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari. Anteseden aliran ini adalah adanya superioritas Amerika yang merasa mampu merekonstruksi peradaban terbaik dan mengeliminasi kelemahan masyarakat Eropa. Pokok pembahasan aliran ini adalah pikiran, proses kejiwaan, persepsi, dan emosi yang merupakan hasil adaptasi manusia secara biologis. Tujuan dari aliran ini adalah untuk menyesuaikan diri secara psikis dan sosial untuk kelangsungan kehidupan. Metode yang digunakan dalam aliran ini adalah introspeksi, eksperimen, dan metode komparatif. Adapun tokoh-tokoh dari aliran ini ialah William James, John Dewey, Roland Angel, dan Robert S. Woodward. Aliran ini memberikan kontribusi berupa mengembangkan ruang lingkup psikologi dari segi kelompok subjek maupun bidang kajian. Kritik bagi aliran ini adalah lebih mementingkan isi atau elemen mental daripada prosesnya. Bersifat teologikal, terlalu eklektik, serta mencampur berbagai ide dari konsep dari banyak sumber hingga terkesan kompromistis. Aliran selanjutnya adalah aliran behaviorisme, yang mana pada masa tersebut psikologi sudah diakui sebagai kajian ilmiah manusia atau ilmu pengetahuan. Anteseden dari aliran ini adalah animal psychology, tradisi filosofi objektivisme, serta aliran fungsionalisme. Yang menjadi pokok bahasan dari aliran ini adalah perilaku yang dianggap sebagai unsur terpenting dalam objek kajian psikologi karena dapat diamati dengan konkret atau jelas. Stimulus dan respon juga dipelajari dan dijelaskan lebih lanjut. Aliran ini bertujuan untuk menjelaskan teori stimulus respon, teori belajar, dan perilaku, serta metode yang digunakan adalah conditioning, observasi, testing, serta verbal reports. Tokoh aliran ini adalah John B. Watson yang terkenal dengan The Little Albert Experiment-nya. Eksperimen tersebut dilakukan untuk mengetahui emosi manusia. Kontribusi dari aliran ini adalah merubah tujuan utama psikologi, menekankan pentingnya teori belajar dalam perkembangan tingkah laku, serta mengubah subjek utama psikologi dari kesadaran menjadi perilaku. Kritik bagi aliran ini berasal dari McDougall yang berpendapat bahwa kesadaran masih diperlukan dalam kajian psikologi. Aliran ini juga menganggap manusia sebagai robot serta melangkah terlalu jauh dari fungsionalisme.
Aliran neo-behaviorisme terjadi pada tahun 1930 sampai 1960. Pada masa tersebut, psikologi berkembang di Amerika karena para periset dan teoris melarikan diri dari Nazi ke Amerika. Anteseden aliran ini adalah adanya kritikan terhadap prinsip operasionalisasi dan banyak psikolog yang tidak siap dengan objektivisme ekstrem yang diusulkan oleh Watson. Pokok bahasan dari aliran behaviorisme adalah inti dari psikologi berupa pembelajaran, yang mana sebagian besar perilaku dapat dijelaskan dengan hukum pengkondisian. Tujuan dari aliran ini adalah memodifikasi aliran behaviorisme dan menjadikan bahasa serta terminologi sains menjadi lebih objektif. Metode yang digunakan adalah observasi sederhana, observasi sistematis terkontrol, pengujian eksperimen, dan hipotetiko-deduktif. Tokoh terkenal dari aliran ini adalah Tolman, Hull, dan Skinner. Tolman terkenal dengan purposive behaviorism dan intervening variable, serta eksperimennya terhadap tikus dalam labirin. Hull terkenal dengan teorinya mengenai drive dan hukum primary reinforcement. Skinner terkenal dengan operant conditioning dan Skinner box. Aliran ini berkontribusi dalam penggunaan tikus putih, modifikasi perilaku, serta pembelajaran dan variabel antara. Kritik bagi aliran ini adalah dinilai melibatkan proses kesengajaan yang menyiratkan pengakuan akan proses sadar. Hewan dinilai tidak mempelajari perilaku, dan perilaku adalah hal yang diwariskan, bukan dipelajari. Aliran ini berkontribusi dalam aliran Gestalt berada pada masa di mana iklim intelektual di bidang fisika tidak lagi menganut atonisme karena sudah ditemukan konsep medan gaya. Saat itu, juga ada pemberontakan terhadap aliran psikologi Wundt di Jerman. Anteseden aliran ini berasal dari tokoh-tokoh serta aliran-aliran sebelumnya. Melihat sebuah objek secara keseluruhan dari bagian-bagian terkecil merupakan pokok bahasan dari aliran ini. Tujuan dari aliran Gestalt adalah untuk menyelidiki organisasi aktivitas mental secara holistik dan mengetahui secara tepat karakteristik interaksi antara manusia dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam aliran ini adalah eksperimen, observasi, dan pendekatan fenomenologi. Tokoh-tokoh aliran Gestalt diantaranya adalah Max Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Kohler. Kontribusi yang diberikan oleh psikologi Gestalt adalah membawa pengaruh terhadap persepsi, proses belajar, dan cara berpikir, menumbuhkan minat terhadap pengalaman sadar, serta memperkenalkan metode fenomenologi versi modern. Kritik terhadap aliran ini adalah konsep dasarnya tidak terdefinisikan dengan baik alias samar atau tidak jelas, lalu kurangnya kontrol dan data yang tidak terukur pada penelitiannya. Aliran psikoanalisa berada pada masa di mana lingkungan di Wina terbuka terhadap seks, perawatan penderita gangguan mental, iklim hedonisme, dan adanya dua aliran besar pada dunia kedokteran. Anteseden aliran ini adalah adanya spekulasi mengenai psikologi tidak sadar, gagasan awal mengenai psikopatologi, dan teori evolusioner. Pokok bahasan dari aliran ini adalah tahap ketidaksadaran, struktur kepribadian, dinamika kepribadian, kecemasan, defense mechanism, dan tahap psikoseksual. Tujuan dari aliran ini adalah sebagai sistem dan metode perawatan serta membawa ingatan atau pikiran yang tertekan. Metode dalam aliran ini adalah hipnotis, asosiasi bebas, katarsis, talking cure, and analisis mimpi. Tokoh dari aliran ini adalah Sigmund Freud. Beberapa teori dari Freud adalah struktur kepribadian yang terdiri dari ego, id, dan superego, serta teori lainnya adalah tahap perkembangan psikoseksual pada anak. Aliran ini berkontribusi dalam menciptakan metode dalam psikoanalisa, memberikan pengaruh terhadap kesadaran dan budaya populer di Amerika, serta menjadi kekuatan penting dalam psikologi modern. Adapun kritik bagi aliran ini adalah data yang tidak sistematik dan terkontrol, adanya kemungkinan interpretasi, dan adanya ketidaksesuaian antara catatan Freud dengan catatan sejarah kasus yang diterbitkan. Aliran selanjutnya adalah aliran psikologi kognitif. Aliran ini didukung oleh iklim intelektual fisika, dan pada masa tersebut, sains dianggap sebagai spesies makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan lingkungan. Anteseden dari aliran ini adalah
perdebatan antara Plato dan Aristoteles mengenai cara manusia memahami ilmu, dunia, dan alam. Pada aliran ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berpikir dan tidak pasif. Aliran ini ada karena adanya ketidakpuasan terhadap konsep behavioristik dan psikoanalisa. Metode yang digunakan adalah studi waktu reaksi, studi priming, studi lateralisasi, dan studi kasus. Tokoh dari aliran ini adalah George Miller dan Ulrich Neisser. Kontribusi aliran ini adalah adanya teknik metode belajar mnemonik dan kritiknya adalah terdapat beberapa kemampuan kognitif yang muncul lebih lambat atau lebih cepat daripada tahapan yang dijelaskan oleh Piaget. Aliran selanjutnya adalah aliran transpersonal. Aliran transpersonal muncul karena adanya tradisi dan budaya timur yang menekankan pada aspek spiritual yang mulai diperhatikan oleh orang Barat. Saat itu, politik budaya dan agama di Amerika juga sedang bergejolak. Pokok bahasan pada psikologi transpersonal adalah pengalaman-pengalaman extraordinary, inner actor, inner life, dan psychokinesis. Tujuan dari aliran ini adalah untuk menemukan whole self, menekankan aktualisasi diri, serta menemukan jalan spiritual. Metode yang digunakan adalah meditasi, psikoterapi, dan transpersonal. Kontribusi aliran psikologi transpersonal adalah pemahaman yang lebih baik tentang pembangunan manusia dan kesadaran, dan munculnya psikologi integral. Kritik bagi aliran ini adalah pendekatan spiritual yang kurang faktual di kacamata ilmiah, lebih menekankan teori daripada bukti, serta pembahasannya luas tapi tidak totalitas dan tidak mengintegrasikan dengan teori psikologi sebelumnya. Cari tahu soal informasi terbaru emang bisa bikin pusing. Tapi tahu nggak sih, sekarang udah ada teman perjalananmu di Spotify.